Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'd. Para sedulur sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali walaupun dengan media YouTube ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan selalu karunia-Nya serta anugerah sehat wal afiat sehingga kita semua bisa beraktivitas menjalani ibadah dan segala kegiatan kita dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Baik para sedulur, pada kesempatan kali ini kajian Kitab TV akan menyajikan sebuah nukilan atau perkataan ulama, dan ini mujarrabat, ini sudah terbukti dan ini bisa diamalkan langsung oleh sedulur sekalian karena sanadnya muttasil sampai dan sambung ke muallifnya. Nah, kitab yang saya pegang ini adalah kitab Hasyiyah I'anatut Talibin, yaitu syarah dari kitab syarah yaitu Fathul Mu'in, ya, yang juga Fathul Mu'in itu adalah syarah dari kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Nah, kitab ini adalah kitab penjelas dari kitab Syarah Fathul Mu'in, yaitu dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Syata, ya. Ini merupakan guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, ya, ketika beliau belajar di Masjidil Haram, kota Makkatul Mukarramah. Nah, di dalam kitab Hasyiyah I'anatul Talibin, kalau di kitab saya ini adalah cetakan Darul Fikr, ya, juz 2 al-juz'ul tsani, dan di halaman 135. Jadi kitab cetakan Darul Fikr, ya, juz 2 di halaman 135 yang paling bawah. Ini ada sebuah amalan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa bakti kita mungkin kepada orang tua kalau orang tua kita yang meninggal, atau bukti cinta kita kepada kaum muslimin wal muslimat pada umumnya jika memang yang meninggal itu tidak punya pertalian darah dengan kita dan kita jelas mencintainya, menyayanginya selaku seorang muslim atau muslimat. Nah, ini ada sebuah faidah. Faidatun 'anil imami Taqiyuddin an walidihi 'anil faqihi Abi Abdullah Muhammad Al-Hafidh. Jadi ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Taqiyuddin dari ayahnya dan dari Al-Faqih Abi Abdullah Muhammad Al-Hafidh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha min turabil qabri halad dafni biyadihi ay hala iradatihi wa qala alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr sab'a marrat wa ja'alahu fil mayyit fi kafanihi aw qabrihi lam yu'adzib atau lam yu'adzab dzalikal mayyitu fil qabri. Jadi Rasulullah, ini sebuah hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mengambil tanah kuburan ketika seseorang meninggal mau dikuburkan, dia mengambil tanah kuburan. Lalu ketika mengambil tanah kuburannya itu dibacain surah Al-Qadar, inna anzalna, sebanyak 7 marrat, 7 kali dibaca tuh. Nah, biasanya itu tanah kan dijadiin buat ganjelan, ya kan, mayit dia hadapkan ke arah kiblat di liang landaknya. Nah, itu biasanya diganjel sama tanah yang berbentuk bulat-bulat itu. Nah, itu kita bentuk itu tanah, ya, ambil dibulet-buletin, ambil diremas-remas, dikepalin. Nah, itu bacain surah Al-Qadar sebanyak 7 kali.
Ya kalau sekarang lagi COVID ya, meninggalnya pakai protokol COVID, ya pokoknya di petiknya ditaruh, ya, di petiknya ditaruh. Di petiknya atau di kain kafannya atau di kuburnya, ya, di atas petiknya, kayak pokoknya ada tanah yang dibacakan inna anzalna itu sebanyak 7 kali. Apa khasiatnya? Ini Rasulullah yang bersabda, ya. Khasiatnya adalah lam yu'adzab dzalikal mayyit. Mayit itu tidak akan diazab, ya, fil qabri, di dalam kuburnya. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat mana yang memang kita akan cari selain kenikmatan di alam kubur, selain bebasnya kita dari siksa kubur? Kenapa? Karena kubur itu adalah manzilun min manazilil akhirah. Awwalu manzilin, pos pertama, tempat pertama, min manazilil akhirah, dari tempat-tempat yang nanti akan dilalui setelahnya pada akhirat nanti, ya. Jika dikuburnya selamat, jika dikuburnya tidak diadab, artinya mendapat nikmat, maka seterusnya perjalanan si mayit itu akan enak seterusnya. Jadi dari patokannya dari kuburnya. Kalau kuburnya mendapat adab, maka naudzubillah akan masuk neraka. Tapi kalau di kuburnya mendapat nikmat, alhamdulillah, itu akan menjadi ahlul jannah, ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah sedulur sekalian, ini kiranya penting, ini kiranya sangat amat penting untuk kita amalkan. Terlebih yang meninggal adalah saudara-saudara kita, wabil khusus orang tua kita, dan umumnya untuk semua orang muslim wal muslimat yang kita ikut dalam penguburannya. Nah, bagaimana jika kita yang meninggal? Berarti kita pesan kepada ahli waris kita, kepada anak istri kita, bahwasanya nanti kalau kita wafat dan akan dikuburkan, bacakan surah Inna Anzalna sebanyak 7 kali pada tanah kuburan, sambil dikepal-kepal, dan sertakan tanah kuburan yang sudah dibacakan surah Al-Qadar itu sebanyak 7 kali di mayit kita, di jenazah kita, ya, atau di kubur kita. Misalkan tidak dibuat untuk ganjelan, ya dikubur, pokoknya ditaruh di kuburannya, di dalam kuburnya maksudnya. Dan baru itu, baru udah ditaruh, barulah dipendam, dikubur. Nah itu kita pesan, kita wasiatkan kepada ahli waris kita seperti itu. Karena luar biasa, Masya Allah sedulur, ini Rasulullah yang katakan kita tidak akan diazab di alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, dan kiranya ini menjadi sesuatu yang amat penting, maka sebarkan, share ke yang lain, ya, agar kemanfaatan ilmu ini bisa terus menjadi jariyah ilmu bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para sedulur, sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.